Oke, kita lanjut ke lipid kelompok yang kedua yang dibahas di sini. Kelompok yang kedua itu adalah kelompok fosfolipid. Dari namanya aja udah kelihatan ya, jadi dia lipid tapi ada fosfornya nih. Nah, fosfolipid ini terbentuk dari gliserol, sama kayak tadi alkohol dengan 2 asam lemak. Biasanya kalau tadi kan gliserol dengan 3 asam lemak ya. Nah, di sini asam lemaknya cuma 2. Satu laginya itu diisi atau direaksikan dengan asam fosfat. Jadi fosfolipid ini sebenarnya mirip kayak lemak. Cuman kalau lemak tadi gugus asam lemaknya ada 3, nah kalau di sini cuma 2, yang satunya lagi asam fosfat. Nah, sifat fosfolipid itu adalah amfifilik. Amfifilik itu artinya apa? Jadi dia memiliki sisi polar dan non-polar sekaligus. Jadi dia larut dalam air pada satu bagiannya, tapi pada bagian yang lain dia tidak larut dalam air. Nah, fosfolipid ini biasanya adalah komponen utama membran sel. Membran sel itu berarti dia ini kan bidang batas antara sel dengan bagian luar sel. Nah, biasanya disebutnya fosfolipid bilayer karena dia membentuk layer double kayak begini nih. Nah, kenapa sih membran sel kita itu harus terdiri dari fosfolipid bilayer? Nah, ini sebenarnya adalah sistem proteksi yang sangat selektif aja untuk sel tubuh kita. Karena sebenarnya kan nggak semua zat boleh masuk ke sel tubuh dengan sembarangan. Jadi sel tubuh itu harus benar-benar terlindung dan harus selektif. Nah, kalau dilihat di ujung ini bagian yang atasnya, ini adalah bagian yang sifatnya polar. Bagian yang bulat itu dia polar, jadi dia larut dalam air. Nah, bagian yang tengah dia non-polar. Atau di sini ditulisnya hydrophobic tail. Hydrophobic itu berarti kan dia takut sama air, berarti dia nggak larut dalam air. Itu bagian yang non-polar. Nah, kalau bagian yang bulatnya lagi, ini bagian yang polar lagi. Nah, kenapa sih strukturnya seperti ini? Ini untuk menjaga benar-benar supaya tidak sembarangan zat bisa masuk ke dalam sel. Jadi harus lewat membran yang segini amannya. Nah, kalau gitu susah dong ada zat masuk ke dalam sel. Enggak juga sih, karena biasanya nanti di antara fosfolipid bilayer ini nanti bisa jadi ada protein yang membentuk bisa jadi channel kayak begini. Sehingga dia bisa meloloskan berbagai zat yang diperlukan. Nah, kita tahu protein itu dia kan ini juga ya punya sifat khusus. Nah, nanti setiap protein akan meregulasi atau mengatur zat apa yang bisa masuk ke dalam sel. Ya, ini dibahas lebih banyak di biologi sih ya tentang membran fosfolipid bilayer. Oke, berikutnya kita akan bahas juga kelompok ketiga dari lipid yaitu steroid. Nah, steroid ini dia juga sama bersifat amfifilik. Apa sih steroid itu? Nah, steroid ini sebenarnya adalah kelompok senyawa organik yang struktur dasarnya terdiri dari 17 atom karbon, membentuk 4 cincin seperti ini. Cincinnya ada 3 cincin segi 6 yang saling berimpitan dan 1 cincin segi 5. Nah, setiap titik sudut di sini ini artinya adalah 1 atom karbon. Jadi kalau dihitung ini ada 17 titik, berarti ada 17 atom karbon. Nah, dalam setiap atom karbon ini nanti bisa terikat gugus-gugus atau rantai samping yang lain. Dan nanti rantai sampingnya akan menentukan fungsi dari steroidnya. Nah, steroid itu biasanya apa sih fungsinya? Nah, fungsinya kebanyakan adalah sebagai pengatur atau transport. Yang paling banyak di dalam tubuh adalah kolesterol. Kolesterol adalah contoh steroid. Nah, fungsinya salah satunya adalah untuk sebagai kendaraan untuk mengangkut berbagai zat supaya bisa didistribusikan di dalam tubuh. Nah, itu dibahas lebih lanjut nanti di biologi ya. Nah, beberapa contoh steroid yang ada di sini adalah ini. Nah, ini udah mengalami modifikasi ya. Ada kortisol, kortikosteron, aldosteron, progesteron, beta estradiol, sama testosteron. Nah, ini hanya 6 contoh dari banyak sekali steroid yang ada. Nah, fungsi-fungsinya masing-masing kita juga udah tahu ya. Fungsinya ada di sini nih. Kortisol itu untuk apa sih? Ini suka disebut fight or flight hormone. Jadi ini hormon yang suka dibilang hormon stres, ini yang dilepaskan tubuh kalau tubuh dalam keadaan stres atau dalam keadaan ketakutan.
Nah, fungsinya apa ya? Fungsinya biasanya untuk mengatasi ketakutan itu sendiri. Jadi sebagai alarm di dalam tubuh. Nah, kalau kortikosteron fungsinya untuk apa? Nah, ini sering disebut juga hormon stress and adaptation hormone. Jadi fungsinya ya untuk meregulasi sistem yang ada di dalam tubuh. Jadi kalau dalam keadaan stres, tubuh kita bisa beradaptasi. Aldosteron, nah ini fungsinya untuk mengatur kandungan air dan garam di dalam tubuh. Progesteron pasti sering dengar juga ya. Ini peranannya penting dalam siklus menstruasi. Kemudian untuk pemeliharaan janin di awal kehamilan, ini juga diatur oleh hormon ini nih. Nah, tapi ada beberapa juga yang menyebutkan, ada penelitian yang menyebutkan bahwa ini katanya berpengaruh juga pada pertumbuhan beberapa jenis sel kanker. Berikutnya estradiol, nah ini gunanya untuk mematangkan dan memelihara sistem reproduksi tubuh. Kemudian testosteron, nah biasanya ini pada pria, fungsinya adalah untuk mengatur mengatur sex drive, udah gitu mengatur massa tulang, distribusi lemak, massa otot, dan biasanya ini ya, jadi kayak kekuatannya itu kan kekuatan tiap orang beda-beda. Distribusi ototnya juga beda. Ada orang yang bisa ototnya gede banget, ada yang enggak. Nah, itu ditentukan oleh hormon testosteron yang ada di tubuhnya. Nah, biasanya ini secara genetis beda ya, jadi tergantung. Enggak semua orang sama komposisinya. Nah, ini contoh-contoh dari steroid. Steroid, nah ini yang tadi saya sebutkan, ini strukturnya. Ini tadi struktur dasarnya atau kerangka dasarnya.